Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ratnasari dengan NIM 212040005. Saya akan menjelaskan tutorial berbusana muslim dan muslimah. Yang pertama, pengertian aurat. Syekh Abdul Wahab Abdul Salam Tawilah menerangkan dalam fikih berhias secara bahasa, aurat adalah setiap yang dirasa buruk jika ditambahkan. Aurat berasal dari kata al-awar yang artinya cacat, buruk, setiap yang ditutup oleh manusia dan didorong oleh malu. Adapun menurut istilah syariat, aurat adalah bagian tubuh manusia yang harus ditutup dan diharamkan membukanya, melihat atau menyentuhnya. Menutup aurat juga termasuk syarat atau fardu dalam sahnya sholat. Yang kedua, batasan aurat perempuan. Mazhab Syafi'i hampir sama dengan mazhab Hanafi dalam masalah batasan aurat perempuan. Menurut buku Batasan Aurat Perempuan, Perspektif Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, karya Utsman Husain, mayoritas ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa muka dan telapak tangan tidak termasuk aurat bagi perempuan. Muka dan telapak tangan mutlak tidak tergolong aurat. Imam Syafi'i dalam kitab mengatakan bahwa batasan aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Hal ini turut dikemukakan Imam An-Nawawi, ulama keutamaan mazhab Syafi'iyah. Ia mengatakan muka dan telapak tangan perempuan tidak termasuk aurat. Selanjutnya, muka dan telapak tangan aurat tapi tidak wajib ditutup. Ada sebagian ulama Syafi'iyah yang berpandangan bahwa muka dan telapak tangan perempuan adalah aurat, tapi tidak wajib ditutup. Mereka berpendapat hanya laki-laki yang bukan mahram perempuan atau laki-laki yang sah dinikahi yang haram memandang wajah perempuan. Di antara ulama yang menyatakan pendapat ini adalah Hajar al-Haythami dan Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas. Yang ketiga, ada dalil berpakaian. Telah dijelaskan dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 26 yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Yang keempat, ada berpakaian untuk laki-laki dan perempuan. Yang pertama, menutup aurat. Di situ sudah dijelaskan oleh hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, tidak menampakkan tubuh. Di situ sudah dijelaskan oleh hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, pakaian tidak ketat. Tujuannya adalah supaya tidak kelihatan bentuk tubuh badan yang merangsang lawan jenis untuk bermaksiat. Yang keempat, tidak menimbulkan perasaan riya. Di situ sudah dijelaskan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Yang kelima, lelaki dan perempuan berbeda. Di situ sudah dijelaskan oleh Bukhari dan Muslim. Yang keenam, larangan memakai sutra. Di situ sudah dijelaskan oleh Muttafaq alaih. Yang ketujuh, memanjangkan pakaian. Di situ sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Yang kedelapan, memakai warna sesuai. Di situ dijelaskan oleh An-Nasai dan Al-Hakim. Yang kesembilan, larangan memakai perhiasan. Rasulullah SAW bersabda, haram kaum lelaki memakai sutra dan emas dan dihalalkan memakainya kepada wanita. Yang kesepuluh, mulakan sebelah kanan. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-11, selepas beli pakaian. Di situ sudah dijelaskan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Yang ke-12, berdoa. Yang kelima, perbedaan aurat laki-laki dan perempuan dalam sholat. Yang pertama, menurut mazhab Syafi'i, ulama mazhab ini mengemukakan batas aurat bagi kaum wanita yaitu seluruh anggota badannya termasuk rambut kecuali bagian muka dan kedua telapak tangan. Sementara aurat untuk pria yaitu antara pusar hingga lutut. Menurut mazhab Hambali, bagi perempuan auratnya adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah saja. Selanjutnya, menurut
mazhab Maliki, batas aurat dibagi dua kategori, yaitu mughalladzah atau tidak dapat ditoleransi dan mukhafafah atau dapat ditoleransi. Untuk laki-laki, aurat mughalladzahnya adalah kubul dan dubur, serta aurat mukhafafahnya yaitu bagian anggota lahir selain antara pusar sampai lutut. Kaum wanita, aurat mughalladzahnya yaitu seluruh anggota badan selain bagian dada, punggung, dan atraf atau tangan, kaki, kepala. Aurat mukhafafahnya adalah semua tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan dan punggung tangan. Menurut mazhab Hanafi, aurat laki-laki dalam sholat yaitu antara pusar hingga lutut, sementara perempuan auratnya adalah semua tubuh dari kepala hingga ujung kaki, termasuk rambut. Selanjutnya yang keenam, perbedaan aurat laki-laki dan perempuan di luar sholat atau tempat umum. Yang pertama, menurut mazhab Syafi'i, laki-laki memiliki batas aurat antara pusar sampai lutut bila dengan sesama kaum pria dan perempuan mahramnya. Sementara jika dengan perempuan bukan mahramnya, maka aurat seluruh tubuhnya. Aurat perempuan ketika ia sendirian bersama mahramnya dan kaum wanita lainnya adalah dari pusar hingga lutut. Bila dilihat golongan pria bukan mahram, maka auratnya adalah seluruh tubuhnya, termasuk wajah dan tangan. Selanjutnya, menurut mazhab Hambali, aurat wanita muslim jika bersama dengan mahram laki-laki adalah seluruh tubuh kecuali wajah, leher, kepala, tangan, betis, dan kaki. Adapun bila dengan pria bukan mahram, maka auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Untuk pria, auratnya adalah antara pusar sampai lutut, baik dengan perempuan mahram, sesama kaum laki-laki, bahkan juga bila bersama perempuan bukan mahram. Selanjutnya, menurut mazhab Maliki, batas aurat pria bersama kaum laki-laki lain serta mahram perempuannya yaitu antara pusar hingga lutut. Sementara bila dengan wanita bukan mahram, maka auratnya seluruh tubuhnya kecuali wajah, kepala, kaki, dan tangan. Aurat perempuan muslim jika bersama mahram laki-laki adalah seluruh tubuh kecuali wajah, kepala, leher, tangan, dan kaki. Untuk aurat dengan diri sendiri, sesama wanita, dan bersama mahram prianya adalah pusar sampai lutut. Selanjutnya, menurut mazhab Hanafi, batasan aurat wanita adalah seluruh tubuh jika bersama laki-laki bukan mahram. Jika dengan dirinya sendiri, kaum wanita lainnya, serta mahram pria, maka auratnya yaitu antara pusar hingga lutut. Sementara aurat pria adalah antara pusar sampai lutut, baik dengan perempuan mahram, sesama kaum laki-laki, bahkan juga bila bersama perempuan bukan mahram. Berikut contoh berpakaian tanpa menggunakan kerudung. Berikut contoh berpakaian menggunakan kerudung. Berikut contoh berpakaian menggunakan cadar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.